Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Islam dan demokrasi. Demokrasi di dunia Islam dalam sejarahnya. Dalam realitas sejarah, Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam, seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Tapi, karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, adalah merupakan dalil sosial bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda. Namun kemudian Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan, karena ajaran yang disampaikan Nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaannya, bukan kepada raja. Secara empirik kemudian Nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah. Kehadiran Nabi tersebut membawa angin segar bagi masyarakat baru yang menambahkan sebuah kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab. Karena apa yang dibawa Nabi sebetulnya sistem ajaran yang menegakkan nilai-nilai sosial seperti persamaan hak, persamaan derajat di antara sama manusia, kejujuran dan keadilan. Lalu pengertian demokrasi menurut Abdurrahman Wahid. Demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok dan yang bersifat derivasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Lalu ada demokrasi dalam Al-Quran. Ada elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asyura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Yang pertama, Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran Surat Asyura ayat 38, yang artinya dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Lalu yang kedua ada Al-Adalah, adalah keadilan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Lalu yang ketiga ada Al-Musawah. Sini terdapat hadis Nabi. Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hashim, bagaimana sabdanya, "Wahai Bani Hashim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya." Dan juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu yang keempat ada Al-Amanah, adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang kelima, Al-Masuliyah, adalah tanggung jawab. Terdapat dalam hadis Nabi dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Lalu yang keenam ada Al-Huriyah, adalah kebebasan. Di sini terdapat dalil dalam hadis Nabi sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika tidak mampu, maka dengan hati." Meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.